Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan itu pertanyaan kurang kerjaan. Atau semisal nama kamu Joko, bikin nama usaha kamu Rendang Babi Joko. Jadi kamu gak perlu bawa-bawa nama daerah yang mana 100% daerah itu adalah muslim. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Fakta Islam. Kali ini kami masih membahas persoalan kuliner Minang yang halal tiba-tiba di brand non halal dan berbahan babi. Kalau di video sebelumnya kami membahas fakta kitab Kristen haramkan babi. Kali ini kami menghadirkan fakta Gus Miftah beredar menanyakan agama rendang. Dan gegara itu Miftah ditampol Ustadz Adi Hidayat. Dan informasinya terakhir Gus Miftah minta maaf ke masyarakat Minang. Katanya sih ucapannya tak bermaksud merendahkan budaya Minang. Ya iya sih, semua penista mengaku begitu, tak bermaksud merendahkan, tak bermaksud menghina. Lah terus maksudnya sebenarnya apa coba? Kadang pemerkosa juga saat ditangkap ngaku hilaf loh ya. Ngaku hilaf, katanya tak bermaksud menyakiti, malah setan yang disalahkan. Ngakunya biasanya begini, saya lakukan ini karena ada bisikan setan. Lah kok dibisiki setan, ikut aja. Kenapa nggak menolak ya? Nah, biar tak gagal paham, sahabat simak sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya sobat untuk mendukung perkembangan channel ini biar fakta Islam makin mencerahkan. Bismillah insyaallah. Sahabat fakta Islam, beberapa hari yang lalu sempat viral ya beredarnya informasi bahwa ada restoran Padang alias makanan khas Minang yang berbahan daging babi. Infonya ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Viral karena memang promosinya muncul di platform media sosial. Mempromosikan aneka masakan Minang non halal. Di sana ada nasi babi rendang, gulai babi, nasi ramas babi ambo, dan tentu menu-menu khas Minangkabau lainnya. Nah, makanya di sini berlabel khas Minang tapi non halal karena berbahan daging babi. Non halal itu sahabat hanya penghalusan dari kata haram, ya. Biasanya di negeri kita memang begitu, suka membungkus istilah agar terkesan seolah-olah bagus walaupun sebenarnya buruk ya. Contoh, dulu ada istilah yang disingkat namanya WTS atau wanita tunasusila. Sekarang istilah WTS diganti dengan PSK, pekerja seks komersial. Jadi pelakunya nggak menganggap itu asusila lagi, melainkan sedang bekerja, profesinya sama seperti pekerja lain. Ini luar biasa penghalusan kata ya. Malah Ahok itu pernah bikin gagasan mau sertifikasi PSK. Waduh, kebayang.
Kalau disertifikasi berarti kan perlu proses pengujian atau mungkin juga uji kompetensi kayak lulusan SMK gitu. Lah kalau PSK disertifikasi, kebayang dong ujiannya kayak apa? Ya tentu akan sangat parah ya. Dan pastinya jangan bayangin ya bos, jangan dibayangin ya. Sertifikasi PSK seperti apa ngetesnya ya, jangan dibayangin, jagalah hati. Atau dengan contoh lain ya, masih soal penghalusan kata. Ada namanya klub, diskotik, bar gitu ya. Nah, di situ kan segala yang dilarang Tuhan itu sering dilakukan ya, bebas aja di sana, ada miras, bahkan kadang bisa ui-ui juga ya. Di sana mah bebas ya. Tarian yang kadang nggak pakai apa-apa juga ada di situ. Tapi diganti dengan istilah tempat hiburan malam. Jadinya bukan lagi maksiat, tapi dianggap itu hanya hiburan. Orang datang ke situ tidak lagi merasa seperti melakukan kegiatan maksiat, tapi dianggap itu tidak lebih hanya hiburan. Dan ini tentu bikin kacau. Contoh lain sahabat, ada istilah yang sudah ditetapkan Tuhan yaitu kafir. Artinya tidak mengimani Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu artinya ya, atau maknanya ya. Bagus sih sebenarnya. Jadi dengan begitu ada pembeda antara yang beriman sama yang tidak. Lah kok diganti dengan istilah non-Islam atau non-Muslim? Padahal Islam artinya selamat. Muslim orang yang selamat. Lah kalau pakai istilah non-Islam atau non-Muslim, tentu artinya jadi orang yang tidak selamat. Lah, tidak selamat kok malah bangga. Ini termasuk problem yang kocak menurut saya ya. Membuat istilah tapi malah makin buruk. Hanya mengganti tetapi makna yang terakhir justru jauh lebih buruk. Oke. Sama sebenarnya ketika istilah haram diganti dengan non halal. Coba dipikir, kerjaan siapa coba yang suka ganti-ganti istilah seperti ini? Anda tahulah ya, siapa yang suka menyamarkan yang mungkar dengan istilah atau cara agar dipandang baik ya. Cari sendiri golongan apa mereka ini ya. Oke. Terus kita kembali ke soal produk rendang berbahan babi ini. Tentu saja menghebohkan karena sudah menjadi paten dan pakem selama ini. Yang namanya rendang ya daging sapi. Yang namanya resto Minang ya dijamin halal. Dimanapun nemu restoran belabel Minang itu udah pasti halal, jaminan mutunya halal itu. Tidak pernah ada rumah khas Minang atau resto Padang yang menjual kuliner berbahan daging babi, yang memang sangat diharamkan dalam Islam. Ingat, namanya warga Minang secara kultural turun-temurun itu 100% Muslim. Bahkan jika ada yang murtad, maka dianggap keluar dari pakem Minang, bahkan terbuang. Tak diakui lagi dalam adat Minang. Demikian dijelaskan wartawan sekaligus budayawan Pak Asri Cahniago di ruang Hersubene Point. Maka jika tiba-tiba muncul resto menggunakan brand khas Minang dengan nama Babi Ambo, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti babi saya, lalu menjual kuliner olahan berbahan daging babi, jelas membuat warga Minang tersinggung. Kok ada ya yang kelewat kreatif mengubah pakem kuliner Minang dari halal menjadi non halal dengan cara seperti itu untuk tujuan
atau alasan mencari peluang baru. Ya, peluang baru sih bagus saja, inovasi sih bagus saja, tapi jangan seperti itu juga caranya, ya. Nah, fakta yang menarik adalah kreatornya yaitu Sergio itu pemilik Resto Bambi Ambo tadi yang notabene-nya bukan warga Minang, udah menyampaikan penyesalannya, udah dimediasi ke kepolisian, udah minta maaf ke publik, terutama warga Minang. Tapi kok banyak barisan Oten dan barisan liberal yang malah sibuk bikin pembenaran. Mereka begitu getol membela kuliner rendang babi. Padahal yang bikin saja, yang punya resto saja sudah menyampaikan penyesalannya dan udah minta maaf. Lah kok malah yang lain yang sibuk? Ini ada apa coba? Salah satunya adalah Gus Miftah. Ya, Anda tentu tahu ya siapa beliau, penceramah yang prestasi ngajak-ngajak artis pada mualaf ya, sebanding dengan kontroversinya yang suka nyeleneh. Kadang di umat tenang-tenang aja, tapi ocehan dia yang kemudian bikin polemik. Nah, menyingkapi polemik soal rendang Minang berbahan babi, dia bilang seperti ini. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa. Termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal. Sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Nah, semisalnya kalau mau bikin rendang babi, cukup namanya rendang babi. Nggak usah pakai padang di belakangnya. Ada pertanyaan? Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Atau semisal nama kamu Joko, bikin nama usaha kamu Rendang Babi Joko. Jadi kamu nggak perlu bawa-bawa nama daerah yang mana 100% daerah itu adalah muslim. Ada Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Jadi Pak Ustadz, nggak ada yang mengagamakan makanan. Karena Pak Ustadz bukan orang Minang, jadi kurang paham. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Ocehan Gus Miftah ini tentu ditampol sangat telak oleh Ustadz Adi Hidayat yang memang punya kecerdasan di atas standar rata-rata. Wah gitu loh, dan ini dia pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Simpel sih sebenarnya, tapi nampolnya tentu dalam banget sampai menusuk ke tulang sumsum. Coba kita dengar. Jangan pernah mengecilkan siapapun, apalagi kalau sudah menjadi tradisi. Ya, ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak Batik, Calung, Angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak Batik, Calung, dan Angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia mau tidak? Tidak. Orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia. Sudah melekat. Calung, Angklung itu budaya Indonesia. Melekat ke Indonesianya, karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain. Pertanyaannya, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah.
Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-'adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, ya alhamdulillah. Sudah melekat, sudah baik, dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi. Adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat, walaupun produk makanan. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senafas dengan itu. Jelas? Karena saya pas mau ngajar ada pertanyaan itu gitu kan. Nah itu agak-agak janggal. Karena itu kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya. Supaya tidak muncul kegaduhan-kegaduhan. Tentu ini pelajaran buat Gus Miftah. Mbok ya dipikir dulu. Iya sih, rendang memang tidak punya agama. Karena agama itu bukan untuk selain manusia. Jadi kalau ada yang nanya sejak kapan rendang punya agama, yang perlu diperiksa kesehatan mentalnya itu adalah yang bertanya. Karena semua yang waras paham, rendang itu bukan manusia. Memang nggak mungkin punya agama. Lah kok ditanyakan? Berarti yang nanya, nah itu Anda jawab sendiri ya. Oke, terus kedua, Miftah ini bilang, kalau melihat makanan haram ya nggak usah emosi, cukup nggak usah dibeli. Ini menunjukkan memang bahwa si Miftah ini tak paham apa yang dipersoalkan warga Minang. Asal bunyi alias asbun. Gus, warga Minang itu menyoal kuliner yang udah jadi budaya, pakem dan paten Minang yang memang halal, 100% muslim, tiba-tiba diubah dan di-branding ke publik dengan label ala Minang tapi pakai bahan yang haram. Padahal yang melakukannya pun notabene-nya nggak paham kultur Minang. Itu persoalannya. Kalau dibilang nggak usah emosi, cukup nggak usah beli, yo nggak nyambung Miftah. Sama seperti Anda mempersoalkan pernyataan Paulus Zhang atau Saifuddin Ibrahim yang minta ayat Al-Quran 300 ayat itu dihapus. Bisa nggak dikatakan kalau nggak suka ceramahnya ya nggak usah dengerin. Bro, ya nggak bisa begitu. Atau ketika Ustadz Khalid Basalamah menasihati jamaahnya agar tak main wayang lagi. Situ malah bikin wayang bergambar Ustadz Khalid lalu ditampol. Kenapa Anda tak menggunakan analogi yang sama? Kalau nggak suka ya nggak usah dengerin. Jadinya Anda nggak perlu ditampol umat Islam, menyebut Anda tak beradab. Karena ternyata umat Islam itu lebih percaya dakwah Ustadz Khalid Basalamah ketimbang Miftah. Kalau nggak percaya silakan periksa subscriber Ustadz Khalid Basalamah itu sekian juta. Dibanding fans Miftah nggak ada apa-apanya. Iri bilang bos ya. Oke. Kalau saya ketemu Pak Miftah, kalau ketemu Pak Miftah nih, saya akan katakan begini. Miftah, ternyata nalar liberal Anda mengalahkan akal sehat Anda. Ke artis Anda begitu ramah, tapi ke umat Anda bermasalah. Ya, nggak tahu sih motivasi dakwah Anda itu apa, Miftah. Ngajarin artis doang tentang Islam. Ngajari penikmat maksiat di klub malam agar mereka bisa tobat, ya. Diajak tobat. Tapi ke umat secara umum sepertinya Anda ada gap. Anda hanya menjangkau kelompok muslim di organisasi Anda, mereka dirangkul, tapi yang lain Anda malah ngolokin. Ini dai model apa coba?
Masyarakat Minang hampir semuanya Muslim. Bahkan kata Pak Hasri Cahniago, yang namanya Minang ya pasti Muslim. Kalau murtad, maka tak dianggap Minang lagi. Tak dihitung-hitung lagi, tak didaulat lagi. Malah dikeluarkan dari adat nagari. Lah, ente Gus, kok bersikap tak santun ke warga Minang? Emang umat di Minang tak menjadi objek dakwah Anda, sehingga Anda memilih ngeyel ketimbang menyelami gimana perasaan warga Minang ketika budayanya di situ ada rendang di branding berbahan babi. Rendang Minang itu bukan sekadar makanan ya bro, tapi terkait budaya. Rendang dalam adat Minang bagian dari ritual adat. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Tanya warga Minang, mereka tak menyamakan pengadaan rendang seperti makanan biasa macam pisang goreng, onde-onde, bakso. Enggak, rendang itu spesial. Rendang itu salah satu kuliner yang terikat dan terkait tradisi atau budaya. Punya pakem dan filosofi yang sangat dipegang teguh oleh warga Minang. Kita bisa sih tak sefaham dengan warga Minang, tapi kita berkewajiban menghargai adat dan adab warga Minang, sebagaimana warga Minang juga menjunjung dan menghargai adat dan adab suku bangsa lain. Kalau si Sergio, pemilik resto Babi Ambo, bikin kuliner pakai label Babi Gus Miftah, tentu nggak ada yang protes. Paling hanya Miftah sendiri yang protes. Kok nama merek dagang gue dipakai untuk jualan babi sih? Selain Miftah, ya tentu nggak ada yang protes karena Miftah itu pribadi. Tapi ini rendang bro, yang dalam adat Minang tidak sekedar makanan, tapi terikat budaya yang dijunjung turun-temurun. Pakemnya udah dipahami secara kolektif, masyarakat di Nusantara bahkan diapresiasi internasional. Kalau mau bikin rendang, pakai bahan ikan misalnya, pakai bahan buah, atau bahkan mungkin kecoa sekalipun, selama Anda makan sendiri tidak dijadikan brand untuk dipublikasikan, you olah sendiri di dapur Anda sendiri, lu makan sendiri, mau pakai bahan apapun tak ada yang protes, karena itu hak pribadi Anda, kebebasan privat Anda. Tapi ketika dibawa ke ruang publik, yo ngerti adat dan adab lah ya. Harus bisa bedakan mana domain privat, mana domain publik. Dan alhamdulillah yang bersangkutan udah clear, udah minta maaf, udah aman dan damai, selesai persoalannya. Si Sergio udah menyatakan penyesalannya, udah menyampaikan permohonan maafnya, sudah menyadari masalahnya. Clear. Tuh. Lah kok malah yang liberal, yang ribut macam bebek telah dikasih pakan gitu. Sebenarnya secara hukum ya tak bisa disalahkan. Mau bikin rendang ala babi atau mungkin babi rasa rendang, ya biasa-biasa saja. Tapi mbok ya kalau dijadikan brand, tentu etika harus diperhatikan. Sebab Indonesia bro, Indonesia ini selain menjunjung tinggi nilai-nilai agama, juga adat dan adab. Sehingga siapapun yang keluar dari nilai-nilai itu biasa jadi sorotan. Tentu tak melulu persoalan hukum, malah hukum positif, hukum adat bisa jadi lebih keras dibanding hukum positif yang sama-sama diakui di negeri ini. Informasi terakhir, si Miftah ini udah minta maaf. Katanya sih nggak bermaksud menyinggung warga Minang. Tapi masa sih sekelas Miftah tak terpikir bahwa ucapannya itu bermasalah? Masa sih Miftah nggak ngerti apa yang disoal warga Minang yang sebenarnya? Tapi oke lah, yang penting udah banyak yang mengingatkan problem sikap dan penalaran si Miftah ini. Yang ke depan tentu memang perlu ditata. Istilah Pak Ustadz Hadi Hidayat, jangan bikin kegaduhan. Umat ini cukup tenang, tapi berkali-kali gaduh karena ulah Gus Miftah ini. Santun ya bro,
Kalau Anda bisa menjinakkan ahli-ahli maksiat, kenapa sih tak ramah dengan umat Islam? Toh yang harus Anda cerahkan umat Islam itu secara umum, bahkan yang di luar Islam juga. Boleh aja Anda bersikap seolah Anda dan kelompok Anda yang paling pintar. Yang lain dianggap ngaco semua. Itu hak Anda, tapi mbok ya santunlah dalam menyampaikan. Karena Anda tuh selebritis juga. Sikap dan ucapan Anda itu disorot. Baik Anda sendiri yang menyebarkan biar viral, maupun orang lain yang menyiarkan. Gitulah ya kalau saya boleh memberi nasihat. Selebihnya kembalikan ke Gus Miftah. Semoga tak jadi biang kegaduhan lagi. Kalau emang niatnya lurus sih. Tapi kalau emang sengaja biar ngetop, ngeseleb, yo wallahu a'lam bisawab. Demikian ulasan fakta Islam kali ini, semoga mencerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.